Kembali di Top News pemirsa, seorang warga Palestina dan satu warga Israel meninggal dunia dalam sebuah penembakan di Yerusalem Timur Palestina. 4 orang lainnya juga dikabarkan terluka dalam penembakan ini. Peristiwa terjadi pada hari Minggu waktu setempat. Ini merupakan insiden kedua dalam beberapa hari terakhir di salah satu pintu gerbang menuju kompleks Masjid Al-Aqsa. Akibat peristiwa penembakan ini, satu warga Israel tewas dan satu kritis dan sejumlah orang lainnya terluka. Warga Palestina yang melepaskan tembakan kemudian meninggal dunia karena ditembak aparat Israel. Warga Palestina itu berasal dari kamp pengungsi Syu'afat di Yerusalem Timur. Diketahui warga Palestina kerap mendapat perlakuan kasar bukan hanya dari aparat Israel, tetapi juga dari pemukim Israel yang seringkali melakukan serangan bersenjata terhadap warga Palestina. Kekerasan itu kemudian dibalas oleh warga Palestina yang menentang perluasan permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina, terutama di Yerusalem Timur. Dan atas peristiwa ini, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett memperketat penjagaan di wilayah kota tua Yerusalem. Diketahui Israel merebut kota tua dan sejumlah wilayah lainnya di Yerusalem Timur pada Perang Timur Tengah 1967 dan mendudukinya hingga kini. Israel mengklaim seluruh kota tersebut adalah bagian dari ibu kota mereka, meski dinyatakan ilegal menurut hukum internasional. Kerusuhan beruntun terjadi di wilayah Portland, Amerika Serikat. Polisi bentrok dengan demonstran yang menuntut tewasnya seorang remaja dan sejumlah orang lainnya yang terluka dalam gelombang demo anti kekerasan beberapa waktu lalu. Sedikitnya 200 orang turun ke jalan dan menggelar demo dengan melempari aparat keamanan dengan batu dan aksi pembakaran ban dan sejumlah fasilitas umum. Massa memblokade jalan utama Portland sejak pagi. Unjuk rasa ini disinyalir masih berhubungan dengan demo anti kekerasan polisi pasca tewasnya remaja kulit hitam George Floyd di tangan polisi Minneapolis. Sejak saat itu, ketegangan yang dipicu sentimen rasial terus mengemuka di Amerika Serikat. Sejumlah aksi unjuk rasa menentang kekerasan dan kesetaraan hak warga kulit hitam dan kulit putih pun terus disuarakan dan tak jarang berakhir dengan kericuhan. Pasukan keamanan internasional Yaman yang dipimpin pemerintah Yaman mengambil alih wilayah konflik di Al-Adan yang merupakan wilayah strategis penghubung sejumlah kota-kota penting di Yaman. Pasukan gabungan Yaman terus mengerahkan kekuatannya untuk merebut kota-kota yang dikuasai kelompok pemberontak Houthi. Penjagaan diperketat di jalur-jalur utama kota dan hal ini dipicu aksi saling serang dengan kelompok Houthi yang mengakibatkan 80 orang tewas dan 100 orang lainnya terluka. Mayoritas korban berasal dari pihak Houthi. Petugas SAR Italia menyelamatkan 350 pengungsi dengan menggunakan kapal penjaga pantai Dattilo di lepas pantai Sisilia. Inilah proses penyelamatan dan evakuasi yang dilakukan tim SAR Italia di lepas pantai Sisilia. Petugas tampak menyelamatkan satu persatu pengungsi yang 40 diantaranya merupakan anak-anak. Mereka memindahkan para pengungsi ini ke kapal penjaga pantai Dattilo dan sejumlah kapal penyelamat lainnya untuk dibawa ke daratan. Sebelumnya kapal penangkap ikan yang mengangkut pengungsi ini mengalami gangguan dan tak dapat berlayar karena cuaca buruk. 350 pengungsi dilaporkan terjebak dan menunggu bantuan. Saat ini tercatat lebih dari 1.300 orang meninggal sepanjang tahun 2021 saat mencoba melintasi Laut Mediterania dari Libya dan Tunisia untuk menuju Italia dan Malta. Para pengungsi itu terpaksa lari dari negara asal mereka yang dilanda konflik dan hendak mencari suaka ke negara lain, meski harus nekat menyeberangi lautan. Sesaat lagi saya masih akan kembali.